Shalom, jumpa lagi bersama saya Pastor Yoke Elia dalam perenungan firman Tuhan. Saudaraku, di dalam keluarga, di dalam komunitas, baik di dalam gereja, di luar gereja, pekerjaan, ini penting sekali yang namanya kata kesatuan. Karena di dalam kesatuan itu ada berkat-berkat Allah, ya. Ada perkataan seperti ini, di mana ada kesatuan, di situ Tuhan yang bekerja. Di mana ada perpecahan, di situ setan atau iblis yang bekerja. Artinya, kalau kita bulat kesatuan kita, ya tidak ada terputus, itulah berkat Tuhan mengalir buat kita. Ya, kalau kita ada perpecahan, maka di situ celah untuk iblis masuk buat kita. Dimanapun kita berada, baik di komunitas maupun di keluarga, itu akan terpecah-pecah. Ya, utamakan Tuhan di atas segalanya. Ya, kita harus mengutamakan satu kesatuan. Diumpamakan seperti 5 jari ini. Ya, kalau jari kita ini utuh, satu kesatuan, kita memegang ini kuat sekali bisa. Tapi kalau ada salah satu jari ini tidak ada contoh, ya telunjuk tidak ada. Ini mau mengepal susah. Jari manis tidak ada, mau mengepal susah, mau mengerjakan apapun susah. Karena hilang satu. Ya, nah begitu pula kalau kita satu kesatuan, kita mengerjakan segala sesuatu dengan mudah, yang luar biasa. Di dalam kehidupan kita, terutama pekerjaan, satu kesatuan dengan karyawan yang lain. Di dalam komunitas, satu kesatuan dengan pimpinan kita, dengan rekan-rekan pelayanan kita. Ya, jangan ada perpecahan. Saya mendengar ya ada 2 pelayan Tuhan berebut lahan gereja. Jadi gereja bersebelahan. Kalau kita mengutamakan satu kesatuan dan mengutamakan Kristus, saya percaya tidak ada perpecahan. Ya, kalau di atasnya ada unsur perpecahan, ke bawahnya juga nanti turun. Ya, seperti saya bilang kemarin, ya, kalau kita ada perpecahan, di situ orang melihat, ya, bagaimana kita dapat memberitakan Injil, gitu ya. Nah, kalau kesatuan itu berkat-berkat Tuhan turun buat kita. Nah, di dalam Efesus 4 ayat kedua mengatakan seperti ini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Yang pertama rendah hati. Kalau kita mau kesatuan utuh, kita harus rendah hati. Jangan merasa diri kita paling pintar. Atau merasa diri kita paling tua. Umur kita tua. Dengar baik, umur tua tidak menjamin. Ya, sekarang anak-anak muda dipakai Tuhan. Ya, luar biasa. Mereka lebih canggih, mereka lebih pintar. Biar aja mereka. Ya, mereka membuat segala sesuatu apapun. Ya, untuk kemajuan di dalam komunitas kita. Ya. Nah, yang kedua, ya, lemah lembut. Jangan marah, jangan arogan. Bahasa sekarang, jangan ngegas kalau ngomong. Ya, dikit-dikit ngegas marah. Jangan. Kita harus sabar. Ya, jadi kalau hati kita kesal, kita jangan emosi, jangan marah. Kita angkat tangan kita. Kita taruh di dada. Katakan, Tuhan, berikan aku kesabaran. Sabar, sabar, sabar. Maka di situ kita dapat damai sejahtera daripada Tuhan. Ya, yang ketiga lemah lembut. Ya, lemah lembut. Kita memiliki hati lemah lembut. Ya, kalau kita menasehati ditolak, jangan cepat-cepat marah. Harus ada lemah lembut, rangkul semuanya di dalam kasih Kristus. Ya, nah di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ketiga firman Tuhan mengatakan, ya, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau ada kesatuan dan kesatuan, persatuan dan kesatuan, ya, di situ Tuhan mengatakan ada berkat kehidupan untuk selama-lamanya.
Nggak pernah habis-habis berkat kita. Ya, utamakanlah segala sesuatu untuk orang lain dulu, baru kita. Utamakanlah segala sesuatu untuk keluarga kita dulu. Ya, keluarga kita dulu. Keluarga inti. Utamakan suami, utamakan istri, utamakan anak-anak. Kalau kita ada kesatuan di dalam keluarga kita, suami istri itu baik dengan kita. Ya, tidak ada amarah, tidak ada perpecahan, tidak mudah kesinggung, ya, lemah lembut, sabar, penyayang, terutama di dalam hidup dalam kasih Kristus. Ya, jadi utamakanlah kehidupan kita dalam segala hal, satu kesatuan di dalam Tuhan, di dalam apapun. Salam pemulihan dan lawatan. Tuhan Yesus memberkati.